Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmi Van Gobel dengan NIM 151420026 dari kelas 3A PGSD. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini rahmat dan hidayahnya lah masih bercucuran kepada kita sekalian. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan apa itu perubahan kurikulum dari zaman old hingga zaman sekarang. Yang dosen pengampunya Ibu Nur Fadliyah, SPD MPD. Baik, kita masuk pada poin pertama. Apa sih kurikulum itu? Baik, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, dari kata kurir yang berarti pelari dan kata kurere yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba. Dari dua kata ini, kurikulum diartikan sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena perlombaan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Yang kemudian itu tentang sejarah perkembangan kurikulum dari masa ke masa yang ada di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa, yaitu pada masa Kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang sampai periode kemerdekaan. Kurikulum pada masa Kompeni mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad ke-16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, pihak Kompeni merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Pada masa Jepang, perkembangan pendidikan mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu pada terjadinya keruntuhan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan utamanya pendidikan pada masa kependudukan Jepang adalah untuk memenangkan perang. Pada masa ini muncullah sekolah rakyat yang disebut Komuningakon selama 6 tahun lamanya. Selanjutnya pelajaran berbaur Belanda dihilangkan dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Yang kemudian kita masuk pada periode setelah kemerdekaan. Pada periode setelah kemerdekaan, kurikulum terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama pada masa kemerdekaan, namanya Rencana Pembelajaran tahun 1947. Ketika itu, penyebutannya lebih populer menggunakan Lehrplan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka rencana pembelajaran tahun 1947 baru ditetapkan atau diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, rencana pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Susunan rencana pembelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama daftar mata pelajaran dan yang kedua jam pelajarannya secara garis besar pengajarannya. Yang kemudian yaitu kurikulum pada tahun 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952, ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai atau terurai. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 yang bahwa setiap
rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yaitu lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif, dan produktif dalam menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. Namun, pada kurikulum ini juga dia memiliki kekurangan, yaitu masih sentralistik atau sistemnya masih diatur oleh pusat atau pemerintah. Jadi tiap satuan pendidikan tidak dapat mengalir sistem pendidikannya secara mandiri. Yang kemudian kita masuk pada kurikulum 1964. Setelah tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pancawardahan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kelebihan kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, namun ada pun kelemahannya yaitu masih kurangnya tenaga pengajar pada waktu itu, kemudian belum didukung dengan fasilitas yang memadai. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pembaruan dari kurikulum 1964 dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kemudian yaitu kurikulum 1975 yang lebih menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajar dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1984 atau kurikulum CBSA. Pada kurikulum ini dia lebih mengusung Process Skill Approach, atau meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA dan Student Active Learning atau SAL. Dan yang kemudian yaitu kurikulum 1994 yang dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya atau 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, yang diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan dari kurikulum ini yaitu untuk menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya itu kurikulum 2004 atau KBK, yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis komputer menitik beratkan
pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi, tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar dan performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu Kurikulum 2006 atau KTSP, yang lebih dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, yang pada awal 2006 diuji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP yang ditinjau dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Dan yang terakhir mungkin yaitu kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau apa yang mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran yang telah diterima. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.